ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Sya'rani khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syarab An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Sayyidil Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari Sayyid Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sughub Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idris al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idris al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idris Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Barra Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Abdullah bin Ali al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Habzi Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Salim as-Sughub sahib al-Inda Sayyidina al-Habib Abdurrahman al-Jufri sahib Sayyidina al-Habib Husain bin Abi Bakr al-Idris Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wahid arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi minallah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa auja'na shifa'an ajilan la yughadir saqaman wa la alaman wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibi wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib wa ja'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa minal ulama'il 'amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahlil jannatil firdausin na'im wa min ahlin nazar ila wajhikal karim wajma' bainana wa baina habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman fid dunya wal akhirah bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya sayyidi ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya sayyidi khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Dan setengah daripadanya sunat ziarah akan kubur dengan dikasat akan yang demikian itu meminta doa bagi mayit itu dan supaya ingat akan kematiannya itu dan supaya melembutkan hati. Setengah daripadanya akhlak atau kewajiban seorang muslim, yaitu ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur secara sesama saudara Islam itu adalah sebuah kewajiban. Namun dipandang dalam aspek hukum, ziarah itu adalah sunnah. Dalam kitab Nurul Islam, ziarah itu ada terbagi 3. Sekali lagi, di dalam kitab Nurul Islam, ziarah itu terbagi 3. Pertama, az-ziyaratu lita'arufi. Ziarah karena pertemanan. Ziarah karena persahabatan. Yang kedua, ziyaratu az-ziyaratu li adai haqqin. Berziarah karena menunaikan hak kewajiban. Yang ketiga, az-ziyaratu litabarruki. Berziarah karena mengambil berkah. Yang pertama, berziarah karena lita'aruf, karena pertemanan, karena persahabatan. Umpama Sholah meninggal dunia, lalu diziarahi oleh Rahmat. Ziarahnya apa? Apa Rahmat berziarah untuk bertabaruk lawan Sholah? Kada. Apa Rahmat Sholah adalah peguruan? Kada. Aku jar Rahmat, aku berziarah kepada Sholah karena Sholah itu adalah kawan baikku. Berarti berziarahnya karena ta'aruf, karena pertemanan dan persahabatan. Yang kedua adalah az-ziyaratu li adai haq. Berziarah untuk menunaikan kewajiban, yaitu ziarahnya seorang anak kepada orang tua, ziarahnya seorang murid kepada guru. Walaupun nantinya ziarahnya seorang murid kepada guru itu adalah gabungan daripada ziarah berikutnya, yaitu ziarah tabarruk, ziarah mengambil berkah. Berarti ketika seseorang berziarah ke makam gurunya, ada 2 hal. Pertama, li'adai haqqin, menunaikan kewajiban sebagai murid. Yang kedua, litabarruki, karena mengambil berkah.
Yang ketiga adalah az-ziyaratu litabarruki, berziarah karena mengambil berkah. Dia bukan guru kita, dia bukan orang tua kita, dia bukan sahabat kita, tetapi dia adalah aulia Allah. Contohnya adalah Datu Kalampayan. Datu Kalampayan bukan guru kita secara langsung, Datu Kalampayan bukan abah kita, apalagi sahabat kita. Maka ketika kita berziarah kepada beliau, ziarahnya adalah litabarruki, untuk mengambil berkah. Berikutnya, baik ziarah lita'arufi ataupun ziarah li'adai haqqin ataupun ziarah litabarruki, secara hukum adalah sunnatun, sunnah. Cara hukum adalah sunnah. Nah sekarang kenapa diziarahi? Salah satunya adalah dikasotkan yang demikian itu memintakan doa bagi mayit. Berziarah itu adalah mendoakan si mayit. Ya, mendoakan kepada beliau seorang wali atau seorang nabi ataupun seorang biasa. Doa menziarahi itu dalam rangka mendoakan. Boleh jadilah orang akan berpikir, memang muhakmu nang kaya apa mendoakan wali songo. Salahkah orang biasa mendoakan orang wali? Pulang salah. Kan orang berpikir nih, ini baraharat mendoakan orang wali, seorang aja di mapakah doakan orang wali? Ya gitulah. Lah, dibalik aja salahkah orang biasa atau orang berdosa mendoakan orang wali? Kada ada salahnya. Cuma ini jangan merasa hebat itu aja. Jangan pina maharatnya mendoakan orang di kubur, wali aja kan mendoakan aku jar, seakan seorang ini hebat kada kaya itu. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi masuk benar dalam hadis Nabi ada doa bi zahril ghaib, berdoa untuk orang yang dia tidak tahu kita doakan itu mustajab. Berikut, ketika seseorang mendoakan orang lain, maka malaikat akan menjawab, walaka, engkau pun dapat itu. Ketika kita mendoakan orang lain, apakah orang biasa, apakah orang alim, apakah orang wali, kita doakan mudahan si din sihat, mudahan si din selamat, mudahan si din afiat, mudahan si din diberi Allah rezeki yang banyak, luas, mudah, berkah, mudahan si din dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, mengajak hamba Allah ke jalan Allah, mengajak umat kepada mencintai Allah dan Rasulullah. Mau kita lah mendoakan gitu? Mau. Maka malaikat pun akan mendoakan seperti itu juga lawan kita. Salah. Berarti apa? Satu, mendoakan orang lain tanpa diketahuinya itu mustajab. Mendoakan orang lain, apapun orang lain itu pangkatnya, jabatan dan keadaannya, kada salah, karena doa itu kembali kepada kita di samping orang itu. Nah, doakan orang mati, orang di dalam kubur, penting didoakan. Penting didoakan. Terus minta doa lawan orang mati. Melawan orang wali jar minta doa lawan orang mati, ujar orang Wahabi.
Mereka menyamakan orang, kadang-kadang mereka menyamakan orang yang berdoa atau orang yang memanggil orang wali di saat ziarah itu sama dengan orang-orang penyembah berhala. Masya Allah, kemana akal Anda? Orang wali disamakan lawan orang berhala. Masya Allah. Berhala itu kan patung. Orang wali ini kekasih Allah. Sudah dinyatakan dalam Quran apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira bahwa orang yang mati di jalan Allah, apakah dia syuhada, apakah dia para wali Allah, jangan kalian katakan mereka itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Nah kalau mereka ini hidup, bolehlah kita ngiau. Seperti kita ngiau, Dul, sholat ke sini, tolongi bang aku nah ban kimpis, bolehlah. Bolehlah. Boleh. Apa bedanya? Mereka hidup. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bantui ulun lah, ulun parut lapar duit kededa. Sedangkan keadaan di tengah jalan terik panasnya matahari, bolehlah. Sama aja kita mengiau supir, pir singgah pang setumat minta duit, aku parut lapar. Apa bedanya? Apa bedanya? Kada ada beda. Kalau ini dikatakan syirik, maka ketika orang di dunia minta tolongi pang ambilkan itu syirik juga. Paham? Jelas lah. Rahmat jelas lah. Orang aulia itu hidup sehingga memanggil mereka ya sama ketika kita memanggil orang hidup. Wahum la yash'urun, dalam ayat lain wahum la yash'urun, mereka kada sadar, mereka kada tahu bahwa mereka ini hidup. Bahkan dalam keilmuan sufi, hidupnya para aulia Allah di saat di alam barzah lebih kuat, lebih mantap daripada kehidupan mereka di alam dunia. Kalau mereka hidup di alam dunia, masih banyak yang disebut dengan alaqah, masih banyak dengan ikatan anak, ikatan bini, ikatan keluarga, ikatan dengan tubuhnya, ikatan dengan dunia, sehingga tidak bebas. Paham, Din? Ketika mereka meninggal dunia, mereka bebas mau kemana, kada ada lagi alaqah, kada ada lagi keterikatan. Makanya para ulama sufi berkesimpulan, madat seorang aulia Allah, madat seorang wali itu lebih kuat ketika mereka sudah meninggal dunia ketimbang ketika mereka masih hidup. Terus berarti kita kada apa-apa. Bana saat ziarah lalu bertawassul mengiau sidin, inta ini kada apa-apa. Sangat naib bana orang-orang nang memahami, menyamakan, menggambarkan sama dengan orang memanggil berhala. Masya Allah. Jauh banget dia mencontohkan, jauh banget. Kemana akal mereka? Bahasa dalam ilmu balaghah, mana musyabbah, mana musyabbah bihnya. Apa sama musyabbah dengan musyabbah bihnya? Doa. Kemudian di samping mendoakan lawan si mayit, berikutnya supaya ingat kematian. Iyalah,
supaya kita ini ingat-ingat juga lawan mati benar. Karena mun orang kada ingat di mati lalu sesat, pahamlah. Lamun kita nih kada ada ingat lalu lawan mati, iya amdu benar. Cuma mun tak lalu ingat lawan mati, celaka juga. Dina, kita ini kada boleh lupa dari kematian, karena lupa dari kematian itu adalah kesesatan. Jelas kalau lah sudah semalam sahi syamir wala tazal zakiral mauti panisyanuhu dhalalum mubinu. Udah Pak, belajar sudah. Ku baca ini mau ulang-ulang mengatakan benar ya. Sahi syamir wala tazal zakiral mauti panisyanuhu dhalalum mubinu. Sahi ayya sahibaya, wahai sahabatku, syamir, sungguh-sungguhlah, zakiral maut, ingat kematian. Panisyanuhu, lupa kematian, dhalalum mubinu, sesat yang nyata. Jadi kita harus ingat benar. Makanya Nabi mengajarkan benar, setiap hari ada berabah. Barabahnya kapan? Barabah antara azan dan iqamat setelah sembahyang subuh. Tuh, nang tukang baca anu tah aturan itu dulu, nang lainnya kayak itu juga. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, dan seterusnya sampai ahyil qulub fatahya sampai habis. Berabah benar dulu. Mbak Tontong tuh berabah. Berabahnya kayak apa? Berabah kayak orang mati. Berabah dulu. Kayak apa orang mati? Bahiring. Lamun kiblat kita ke sana, berarti kepala kita di sini lah. Bubujur aja bahiring. Rasa akan ini di liang lahat. Rasa akan ini aku berabah seakan-akan ini di dalam kubur, aku kayaknya kayak ini. Gitu tak? Lalu membaca rahmatnya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma rabba Jibril, wahai Tuhannya Jibril, wa Mikail, wahai Tuhannya Mikail, wa Israfil, wahai Tuhannya Israfil, wa Israel, wahai Tuhannya Israel, wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar, jauhkan aku dari neraka. Berapa kali membaca? 3 kali. Bila sudah tuntung, bayang akan dikubur, berdoa lawan Allah supaya terhindar daripada neraka kehidupan, neraka dunia, neraka alam barzah, neraka di akhirat. Anyar bepuat, anyar komat. Nang guringan tuh dapatnya guringan aja, nang neneknya dapat. Bila inya amalakan, ini nang rajin azan nih. Kamu oleh apa? Azan ya Pak. Siapa jom? Mana orangnya? Siapa ngarannya? Adli mana Adli? Adli jarang bang lah. Suara bagus jarang bang kayak apa? Bila diamalkan ini, nang tukang azan kah, nang di kamar kah, bila inya nang kayak ini, insya Allah selamat. Nang kedua, inya akan diberitahu Allah saat menjelang kematian.
Ini akan diberitahu Allah saat menjelang kematian. Nang kaya apa Tuhan memberitahu ada caranya ya. Artinya seakan-akan dia dapat ilmu laduni, seakan-akan itu sebagai jawaban doanya ajirni minan nar, supaya lepas daripada neraka, husnul khatimah. Supaya husnul khatimah dia menyadari akan kematian. Oh, aku hendak mati. Oh, aku hendak mati. Diberitahu dah. Lalu bersisimpon, minta ridha, minta maaf, ini apa? Bersiap bagaikan seorang laki-laki yang mau kawin. Kenapa? Karena mati bagaikan perkawinan. Iya gerang. Orang perkawinan Robi bener mati dipadahkan kawin. Sebagaimana orang kawin bertemu sang kekasih, berkumpul dengan sang kekasih, begitu juga orang yang hendak mati, dia bertemu sang kekasih. Maka dia perlu persiapan. Bersiaplah mandi ini. Dulu benar almarhum Guru Luqmanul Hakim keluar. Sidin mandi 9 ini dulu bersiap bebersih dan apanya anyar berabah ini baru meninggal dunia. Inilah orang-orang nang husnul khotimah. Kalah kita. Nah, pajar amalannya hari-hari kita tahu aja, cuma kita kada dapat taufik hidayah Allah untuk mengamalkan. Kenapa? Karena kita anggap biasa. Ya napa aja mana? Bila dianggap biasa, ujungnya sia-sia. Ja mana? Bini tuh dianggap biasa aja, pacangan berbahaya. Bahaya. Iyalah salah. Mulamun dianggap biasa tuh kan berbahaya tuh. Nah, ini kesalahan kita. Kita kadang memahami, kita kadang mengerti apa rahasia di balik perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan, ya ada azan song-song, berabah di musalla aja, berabah setomat, cuma jangan guring. Selalu guring jar, dibangunakan ada. Somat aja paling beberapa menit aja lah, 3 menit lah berapa apa yang akan rasaan dikubur, kemudian baca doa itu tadi. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Oke. Gitu. Ingat lawan mati kalau hari-hari disuruh ingat lawan mati, salah satunya itu. Lamun orang bahari bener antik laginya ingat mati ini mbak astilahnya maulah lubang. Paham lah? Mbak asilah maulah lubang lahat. Jadi kena berabah dikubur itu. Dan itu kena memang agan kuburnya juga, cuma berdahulu berabah supaya nampak bahasa orang ini kada canggung lagi. Karena sudah mahir, diulahai, solahai, umpama ikam solahai nak kubur di sini nih, umpama aja olah lubang di higa situ, nang siapa seukuran kubur, nak nyaman bener disamin, di pondasi disamin kena, cuma ada belahat bila kada kena bapak betabala, berabah solahai. Tutup kena berabah bila kada dihubungi supaya nampak, supaya ingat mati. Ketika orang lupa dengan kematian, itu adalah kesesatan yang nyata. Tapi jangan berkelimpatan juga mengingat matinya. Ingat mati, orang ini ingat lawan mati ya. Kada kau begini kamu salah Aku jar bacangan mati juga, bapak apa bini. Ya gitu.
Kenapa nih kada bercari membacang mati jua napa akun bini. Ini kada olah. Kenapa kada ke pasar, kada makan? Makanlah ya. Membacang mati jua napa makan? Nah, apabila berlimpatan atau berlebihan itu sudah permainan setan benar. Pahamlah. Karena orang ada ngarannya berlebihan mengingat kematian. Akhirnya napa? Takutan. Akhirnya stres. Stres karena keganangan terus lawan mati. Kada gitu, makanya santai-santai aja. Sehari sekali mengingat mati. Adalah jangan lupa lawan kematian. Kemudian dan supaya melembutkan hati, nah ya nih, nangkaras kajong hati nih, liwar hati, bilang karas liwar, buktinya ditagur kada masih, hanya kalau mantul, itu bukti karas hati itu. Kayak apa jar supaya hati ini lembut, selembut kapas, pokoknya yang jelas hati ini dalam bahasa kitab riqqatul qalbi. Hati ini menjadi riqqah, lembut. Bila dipadahi orang lakas banai baik menurut, apalagi dipadahi wali, apalagi dipadahi rasul, apalagi dipadahi Allah Ta'ala. Wah, ini halus hati, riqqah ngarannya. Ini kayak ini nih kam tadi nang waraba Jibril deh. Kada ada hendak, nah itu karas tuh hati itu. Membuktikan karas hati. Kenapa? Kada ada tergugah-gugah. Ada tergugah-gugah. Aka mahing, hatinya mahing. Kayak itu, nah perlu dilembutakan. Nang kayak apa melembutkan hatinya? Bawa ziarah. Bawa ziarah supaya napa hati ini lembut, supaya hati ini kada ambisi lawan dunia, supaya hati ini kada selalu mengingat dunia, kada selalu hendak mengejar dunia. Oh berarti ganal benar manfaatnya ziarah itu, ganal. Terus kenapa Wahabi kada hakun? Kenapa? Lah aneh. Ini kan orang-orang berziarah itu mendoakan. Orang berziarah itu mengingat mati. Orang berziarah itu melembutkan hati. Berarti Wahabi ini kurang ziarah nih. Coba bawa ziarah jadi ampih pengarasan. Ya kalau karena ziarah itu bisa melembutkan hati. Masalah kada mau bertabaruk silahkan. Ada dengar rasi juga. Masalah kada mau bertawasul, kada jadi masalah. Jangan kada hakun. Asa jangan menyalahkan aja. Itu masalah napa? Masalah beristighosah kada hakun. Silahkan, kada jadi masalah. Mana Pak? Ziarah aja. Tapi ziarahnya mendoakan, mengingat kematian untuk melembutkan hati. Karena hatimu sekeras baca. Kan gak ada sekeras batu lagi. Baca. Tahu baca kan? Apa? Hah? Baca itu apa? Ya besi lah, besi baja. Kalah batu dapatnya baja. Saking kerasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirat wa tuzahidukum bidunya." Dulu aku melarang kalian ziarah ke kubur. Sekarang ziarahlah kalian ke kubur
Karena berziarah ke kubur itu bisa membuat kalian ingat kehidupan akhirat. Karena berziarah ke kubur itu bisa membuat hati kalian tidak ambisi dengan dunia. Nah, dan adalah Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu apabila berdiri ia atas kubur, maka menangis ia hingga basah janggutnya dengan air mata, serta ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal qabra awwalu manazilil akhirati fa inna ja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Artinya aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, bahwa kubur itu permulaan tempat diam di dalam akhirat. Maka jika lepas orang yang mempunyai kubur itu daripada siksanya, maka barang yang kemudian daripadanya itu terlebih mudah daripadanya. Dan jika ia lepas daripada siksanya itu, maka barang yang kemudian daripadanya itu terlebih sangat tidak lepas, terlebih sangat susah daripadanya. Maksudnya, ini ada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pun ziarah. Masalah ziarahnya apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, wallahu alam. Nang jelas beliau ziarah. Kalau Rasulullah pang ziarah, Siti Fatimah ziarah, orang-orang sahabat ziarah. Rasulullah itu ziarah banai ke pemakaman Baqi dekat Masjid An-Nabawi. Ziarah sini, ziarahnya malam. Rasulullah. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an berziarah, tapi di saat beliau ziarah, beliau nangis. Bukan nangis biasa, tapi menangis mencucurkan air mata sampai janggut ini basah. Janggut ini basah, berarti banyak banget banyu matanya itu bercucuran air mata sampai janggut ini basah. Lalu Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kubur itu innal qabra awwalu manazilil akhirat, bahwasanya kubur itulah tempat tinggal pertama untuk ke alam akhirat. Orang ke alam akhirat tuh kada mencapil lewat alam barzah dulu, lewat alam kubur dulu. Alam kubur inilah pintunya alam akhirat. Terus alam kubur ini apa? Alam ma bainad dunya wal akhirat, alam pertengahan antara dunia dan akhirat. Dia bukan alam dunia, dia bukan alam akhirat, tetapi dia adalah pintu untuk menuju alam akhirat. Orang tidak akan pernah masuk ke surga kalau belum merasakan alam kubur. Karena surga ke akhirat. Nih, seberatan kena ke sini. Nah. Siapa yang selamat di alam kubur, maka proses berikutnya alam akhirat akan lebih mudah. Bukan mudah, akan lebih mudah. Aisar, isim tabdil. Pama ba'dahu aisaru. Maka proses sesudah alam kubur, yaitu alam akhirat, itu aisaru, lebih mudah. Mulamun di kubur ni sudah nyaman salah, ya Allah, di akhirat lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi.
Nah permasalahannya ia berpikir, nang kayak apa aku supaya di alam kubur ini nyaman, nang kayak apa aku ini di alam kubur ini supaya selamat, nang kayak apa aku dalam kubur ini menjadi nikmat, nang kayak apa aku kubur ini menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi kebun surga. Nah berpikir ya, jawabannya cuma satu, jika husnul khatimah. Itu dulu jawaban umumnya, husnul khatimah. Jawabannya itu. Terus untuk menggapai husnul khatimah, satu, carilah atau lakukanlah asbabu husnul khatimah. Apa-apa yang menyebabkan husnul khatimah. Berikut, jauhilah apa-apa yang membawa asbabu su'il khatimah, apa-apa yang menyebabkan mati kada bagus. Paham ya? Kau ada yang nyimpulkan, oh bila kayak ini nah husnul khatimah, bila kayak ini su'ul khatimah, kan ngalih-ngalih. Lamun Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah keterangan beliau melihat kondisi keadaan alam dan keadaan manusia, karena hidup ini tidak pernah dalam satu keadaan, karena hidup ini kada pernah dalam satu perilaku, maka hidup ini selalu berubah. Apakah berubah menjadi baik atau tidak? Yang pasti Rasulullah mengatakan, ma min yaumin yamurru illa wa yaumun ba'dahu asyarru. Tidak ada hari yang berlalu kecuali hari yang berikutnya lebih buruk. Hari yang berikutnya lebih buruk. Berarti kita ini menuju fitnah terus. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di akhir zaman sulit. Ada dua hal yang harus dipegang. Yang pertama, hendaklah tetap di dalam majelis aulia. Yang kedua, khidmatul awliyah, berkhidmatlah lawan orang wali. Dua Mun kita sudah tahu ini wali Allah, cintalah tetap lawan aulia Allah. Jangan membenci lawan wali Allah Ta'ala. Kemudian kalau kawa khidmatul aulia, berkhidmatlah lawan wali Allah Ta'ala. Kenapa? Beribadah ria, ini kada biris, ini kada biris, ini kada biris, ini barang nah. Hubbus solihin, apa yang dikatakan Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh aja walaupun aku bukan orang soleh. Tapi jangan cinta buta. Jangan cinta buta. Artinya cinta nang norma jangan berlebihan. Seperti sebahagian orang berlebihan cinta kepada ahlul bait, akhirnya tahiknya, kamihnya diambil berkah juga. Itu ngarannya berlebihan. Cinta, ya cintalah. Cinta nang masih batasan-batasan akal dan batasan syariat. Kenapa? Karena kondisi zaman sekarang orang pintar benar. Orang pintar. Aku nih berusaha memahami keadaan, ternyata manusia ini pintar-pintar. Ini pintar nggak pintar? Pintar-pintar. Cuma kadang aku bepandir benar ya benar. Bepandir aja pintar ya. Sudah keperhatian, oh pintar aja. Kenapa? Karena sekarang ini pintunya ilmu itu benar di mana-mana. Dalam kata lain, orang sekarang tidak mudah untuk kadang ngalih dapat ilmu.
Bahasa anunya nyaman banget. Wah ini hendak dapat ilmu di dalam WC itu dapat ilmu sambil bukanya Google. Paham ya? Buka Google dapat ilmu Google. Nah lalu timbullah istilah apapun yang mudah didapatkan biasanya dia kurang menghargai. Dia kurang menghargai. Kenapa? Karenanya merasa dapat aja. Merasa mudah aja. Ini bahayanya benar. Ya nang kuliah mendengar pengajian. Mau ke tempat di sini kan dapat, di sini kan dapat aja. Iya nang merasa harap pada guru karena pengajian kada dapat ini, seorang membuka Google harap lagi bahasannya. Itu bahaya. Bahaya. Nah sehingga kadang-kadang menganggap dirinya lebih pintar daripada guru karena guru kada bisa internet apa adanya pintar, dasar pintar memang, tapi penyakit batin menyikap ada hinggap dalam dirinya. Lalu karena mudah dapat ilmu, dia tidak bisa menghargai ilmu, tidak bisa menghargai ahlul ilmu. Sedangkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ta'zimul ilmi wa ta'zimu ahlihi. Wajib kita mentakzim ilmu, wajib kita mentakzim orang yang punya ilmu. Pintar-pintar. Tapi bahaya. Ada orang wali benar tapi nya kada itu pintar. Paham salah? Orang wali dak kada tapi pintar dalam pengertian kada pintar dalam masalah kehidupan. Kada pintar masalah, kada menguasai masalah nahu, kada menguasai masalah sorab, kada menguasai, paham kada menguasai lah, kada menguasai masalah fikih, tapi mereka ahlul qulub. Contoh benar. Ada dulu orang hebat, orang alim benar. Orang alim. Saat itu ada seorang ulama terkenal, hebat, penuh karamah, semua binatang hormat kepada beliau. Mulai binatang terbang, melata, sampai binatang buas hormat lawan situ. Suatu hari, si orang alim ini hendak tahu. Kayak apa garang? Bujur garang. Datang. Dilayani beliau. Dilayani dengan baik karena tamu. Sampai waktu sembahyang, bacaan Fatihah, bacaan kada pasih benar. Nang datang ni qari. Nang datang ni ahli Quran. Nang datang ni alim. Begerunum di hati. Oh kayak inikah bacaan orang nang dipadahkan bakaramat jauh banget dengan kepasihan. Paham? Oh kayak inikah? Akhirnya benar, beberapa waktu dia keluar, datanglah singa harimau, buka ketakutan. Nah patisin tuh harimau ngapung ulun, singa ngapung ulun, napa ika muka nyetai ulun pacang diterekamnya. Oh ya kahisidit. Di mana tuh singanya? Harimaunya di mana? Dari situ. Dari sini, dari sini. Posisi di mana? Ogah sih, jangan lagi kamu jangan manu inya itu. Habis hanyar tahu banai bubukti. Bingung inya. Dalam kebingungannya itu, ini orang wali berkata, kalian sibuk mengurusi kepasihan bacaan. Kalian sibuk mengurusi hal-hal zahiriyah, sedangkan kami sibuk untuk memperbaiki hati, sedangkan kami sibuk untuk membenarkan hubungan dengan Allah yang sebenar-benarnya. Maka tercapailah man khafallah
khafahu kullu syai'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi. Man khafallah, siapa nang benar-benar kenal Allah, siapa nang benar takut, bukan takut no ini kan ada maksudnya mengenal Allah, hatinya jernih, khafahu kullu syai'in, semuanya akan takut kepada dia. Hanya minta ampun, minta maaf, ketahuan sidin dalam hati. Kenapa? Akibat pintar. Makanya zaman kami dulu benar belajar bila mengaji itu jangan membawa bakul buntus. Jika bila mengaji jangan membawa bakul buntus. Kenapa? Kayak itu istilahnya orang mengaji itu sama menjatuh buah. Pahamlah? Sama menjatuh buah. Lamun bakul untuk membuat buah itu buntus, sampai ke rumah kosong aja pulang. Diputik ya, paham di otak wujud dapat buat ke bakul, sampai ke rumah tungkang aja pulang kosong. Paham deh? Mengaji jangan membawa bakul buntus. Artinya mengaji jangan membawa hati nang buntus. Napa? Takabur. Bila inya takabur itu buntus. Takaburnya dari sisi mana? Merasa ada ilmu, lalu bisa mengoreksi guru, merasa berilmu, bahkan memprotes guru. Itu kada kulihan meneh bakul buntus. Ada orang bila mengaji itu bawa bakul nang rapi, nang kada buntus, kosong, bakul kosong kada buntus, beisi, isi. Jangan mikirakan dunia, jangan ada kedengkian, jangan buntus, jangan merasa beilmu. Aku nih ngaji, bungul, biar guru nang gaya benai, nya kada memprotesnya. Walaupun dalam otaknya guru nih sesuai ilmu ko nih salah, kada nya kada. Karena nya tahu guru lebih alim dari diriku. Paham Rahmat? Inilah ikam penyakit orang sekarang. Kada sedikit orang sekarang pintar-pintar, tapi permasalahannya benar bakulnya buntus. Itu nang jadi masalah. Kada bermanfaat lagi. Buah kada dinikmati lagi. Pintar pandirnya aja, pintar membahasnya aja, tapi dalam kenyataan secara keilmuan kada. Ini bahaya. Ini bahaya. Disitulah kita akan memahami benar apa yang dikatakan di dalam kitab. Dalam kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Ra'aitu kasiran min tulabil ilmi fi hadzal zaman yajidduna ilal ilmi wa la yajidum wa yahrimuna min samar wa min samaratihi yahrimun. Aku melihat sekarang ini banyak orang yang nuntut ilmu. Banyak pesantren, banyak majelis taklim, banyak madrasah, banyak tahfiz, tapi wa min samaratihi yahrimuna. Mereka kada dapat buah ilmu. Nang didapat cuma pohonnya, buahnya kada dapat. Mun pohonnya aja dapat, buahnya kada dapat, walang. Apa hasilnya? Tabang, betanam rambutan Garuda kada ada buahnya, mengalihi bener ya lo. Itu ikam. Lalu timbullah kaidah dina al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Apa artinya? Walang ada artinya, tabangnya lagi.
Nah ini yang kita khawatir benar, kita khawatir. Lalu mau kada mau kita ini benar beta'aluk hati aja lagi kan. Menta'alukakan hati lawan orang wali, kemudian munkawa berkhidmat lawan orang wali. Itu nini kada kawa, nini kada kawa, nini kada kawa. Nah salah satu berkhidmat termasuk benar mencintai Nabi, berkhidmat lawan Nabi. Kita ini berduduk di ilmu, belajar, mengajar tu berkhidmat, ngatakan berkhidmat lawan Rasulullah. Ada maharap guru, pang berkhidmat benar berkhidmat. Ini nah membantu Rasulullah dalam menyampaikan ini nah membantu benar Nah lamun pintar nang kaya apa aja ikam, mun lawan wali lebih pintar, merasa lebih pintar daripada wali, apalagi memusuhi wali. Iya tuh benar. Ikam jangan orang biasa, orang wali aja dicabut kewaliannya. Orang wali aja bisa dicabut kewaliannya. Kenapa? Karena inya kada percaya lawan nang tinggi. Contoh ikam tahulah ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berkata qadamaya haza rabbi qadamaya haza fi raqabati kulli waliyin nazil. Batiskun ini nah di atas pundaknya wali, semua wali di bawah batiskun aja. Masing-masing benai wali-wali nang zaman sidin tuh, Imam Abi Madyan Al-Maghribi, Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Suhrawardi beratana bantunduk. Ada nang datang tunduk, ada nang mulai jauh nah duduk di kursi tunduk, silahkan jajak pundak ulun. Ajaib benai. Guru nabian tuh Abdul Qadir berucap seluruh wali sekarang berada di bawah kakiku. Makanya usin bertunduk pas takuni benar bujurkah ini pas benar waktu ini bertunduk persis waktu zaman Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan itu. Makanya nang jauh dengan isyaratnya, nang parak dengan datangnya. Saat itu ada seorang wali benar, seorang wali nang kada mau tunduk. Pasuli bahaluhu gila bener. Bukan dicabut kewalian lagi, dicabut akalnya, gila. Gila. Kada gampang ini. Munikam kena nelaah ini secara rinci. Qadamaya haza ala raqabati kulli waliyin. Wah, kayak apa kisahnya ini? Basik munikam mana? Orang wali benar kada mau tunduk lawan Syekh Abdul Qadir. Usin batisku nih di bawah pundak kalian. Aku jajak bahasa kita di bawah batis berataan. Saiko kada mau benar menundukkan gitu lah. Suli bahaluhu gila. Ayo pikir orang wali benar itu orang wali. Kita ini nampak gitu ya. Habis. Jadi fa inna jaminu sahibuhu pama ba'dahu aisaru. Maka jika seseorang di alam kubur dia selamat, maka proses sesudah kubur yaitu alam akhirat lebih mudah. Di sini padang mahsyar lebih mudah, di mauqif mudah, dihisab mudah, pokoknya mudah. Yang penting kayak apa kita berpikir kubur ini jadi raudhatun min riyadil jannah. Nang kayak apa jadi husnul khotimah. Nah sebaliknya wa illam yanju bacaannya tak. Wa illam yanju minhu
fama ba'dahu asyaddu minhu. Jika dia tidak selamat di alam kubur, maka sesudahnya lebih susah lagi. Nah, orang sudah di alam kubur ini tersiksa, aduh hai lagi. Di akhirat menunggu lebih rumit lagi. Lamun kada denang menolongi mana? Ani syukur-syukur juga kamu singgah di sini kada langsung ke akhirat. Nah, kenapa? Ada yang disebut dengan kesempatan untuk menolongi. Karena Nabi mengatakan al-mayyitu fil qabri kal gharik fil bahri. Seorang mayit di dalam kubur bagaikan orang yang lamas di lautan. Dia membutuhkan pertolongan. Tahu sudah nih. Mana? Ini nih tahu sudah pada su'ul khatimah. Di mana jadi tahunya su'ul khatimah? Haluhu keadaannya sudah kada bagus, di tempatnya tempat kada bagus, kemudian ucapannya hendak mati kada bagus. Begitu sudah mati jelas alamatnya irqabu alal mayyit salasah. Kata Nabi, intai orang mati itu 3 macam belah. Bila ada nang 3 macam ini, itu alamatus sa'adah, berarti dia husnul khatimah, ahli surga. Intai muhanya benar bersih kakadakah, mengeluarkan peluh kakadakah, muhanya bersih. Lihati matanya, bebanyu mata kada benar. Bila matanya menitiskan air mata walau hanya setitis, itu alamatus sa'adah. Lihati bibirnya. Napa bibirnya? Biasa benar, kada biru. Nah sebaliknya kalau ada sebalik itu muha pina, ya Allah, rasa kada nyaman dilihat lah. Imbah itu matanya tebunceleng, mata tebunceleng, bibirnya biru, bertambah pulang benar berbau. Ya Allah, alamatus syakawah, ciri celaka. Ini nang nyata nah dikubur kayak apa lagi nih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddu alal mayyit min lailatil ula. Tidak ada yang lebih rumit, tidak ada yang lebih susah dan lebih berat terhadap seorang mayit di dalam kubur kecuali malam pertama di dalam kubur. Parhamu mautakum, kata Nabi, kasihani orang nang mati dari kalian, kasihani, bentui. Caranya bisadaqah, dengan bersadaqah. Sadaqahnya apa? It'amut ta'am, beri makan kepada orang lain. Sedekah pahalanya untuk dia. Apalagi ya malam pertama, malam kedua berarwah memberi makan orang lain sedekah. Walikulli tasbihatin sedekah, walikulli alhamdulillah sedekah, walikulli ma'rufin sedekah. Tasbih, tahmid, tahlil dan seberataan kebaikan itu bisa bernilai sedekah. Lalu pahala sedekah memberi makan orang lain, membaca Quran, bertahlil, bersalawat, dihadiahkan kepada orang yang mati. Bermanfaatlah, bermanfaat. Karena kata Nabi, parhamu mautakum bisadaqah. Nah, apalagi artinya kau dibantu kalau bantu. Fa illam tajidu, jika kalian tidak ada sesuatu yang disodakahkan karena kesusahan, kadang alih fasallu rak'atain, sembahyanglah 2 rakaat, yaitu sembahyang hadiah. Yuk lakukan sembahyang hadiah malam pertama. Bila kada terus menerus sembahyang hadiah, bila kada seminggu sekali barang.
Farhamu mautakum bisadaqah. Mudah-mudahan inya diselamatkan Allah di alam kubur. Begitu di alam kubur ini selamat, fama ba'dahu aisaru. Paham salah? Artinya alam kubur itu mungkin benar kalau secara tasawuf ini pahamannya bagian daripada Allah memberikan kesempatan lawan kita. Belum ponis salah, belum ponis. Jakanya orang benar, jakanya orang adalah proses dunia dah. Pahamlah. Ini orang ditangkap polisi, masuk penjara. Yalah, penjara apa? Penjara polisi. Tapi belum tahu lagi nih bujurkah kadakah? Apakah memang ini di penjara seumur hidup atau kada? Maka polisi mencari benar. Bahasa orang sekarang, bahasa hukum membiapi berita acara. Disidik, di ini dan sebagainya, akhirnya berkasnya lengkap. Diserahkan ke kejaksaan. Serahkan kejaksaan. Harinya ini memang salah dah, kada ada yang menolongi benar, kada ada yang menolongi, kada ada yang menolongi. Atar ke kejaksaan, orangnya diatar aja benar, berkasnya diatar, orangnya dititip ke penjara lembaga, ngarannya benar. Padahal itu adalah tahanan kejaksaan. Aturan kejaksaan itu berisi penjara seorang, ada penjaranya kejaksaan, itu ngarannya tahanan kejaksaan. Ditahan selama proses sidang. Ayo di sini hendak nolong, paham? Di sini hendak nolong, lewat pengacara, lewat ini, tolong, dapatlah pertolongan. Akhirnya blok. Diputus oleh hakim, bebas tidak bersalah, bebas. Pama aisaru ba'dahu, nyaman lagi nya. Tapi lamun diputus hakim, tuh ujar hakim melimbang, menilai dan sebagainya, maka dijatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara. Pama ba'dahu asyaddu, lebih susah daripada nang di penjara tadi. Di polisi 21 hari aja benar. Di sini bang 20 tahun. Jadi kamu paham proses hukum. Oke, itu orang proses hukum ini ada kesempatan untuk menolongi saat di polisi, di kejaksaan sebelum ponis. Sebelum diponis. Lamun sudah diponis, sudah kawan lagi benar. Paling syafaat mengurangi hukuman. Itu tuh syafaat mengurangi hukuman benar. Ini supaya dapat remisi potongan tahanan. Itu benar lagi. Cuma diponis sudah. Artinya apa? Artinya bila inya orang sudah ke alam kubur, ini bukan alam punis. Bila inya nyaman, masih kawa lagi lebih nyaman. Bila inya orang sakit, bila dibiarkan, pacang selanjutnya lebih sakit. Maka keluarga si mayitlah nang harus membantui, menolongi keluarganya nang sedang susah, sedang sakit di alam kubur. Terserah siapa, kamu tolong ini nih, jangan dibiarkan ini. Tolongi keluarga, tolongi, pokoknya tolongi. Lawan apa kau nolongi? Bisadaqah. Sadaqahnya nampak di Quran. Sadaqahnya nampak al-ikhlas. Sadaqahnya nampak sholawat. Sadaqahnya nampak tasbih. Sadaqahnya nampak likulli ma'rufin. Semua kebaikan kawa disedekahkan. Habis. Berikutnya, dan lagi
sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.